Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara bersama-sama teman-teman, untuk market capnya ya di sini cenderung masih berada di area 1 triliun 50 billion, dan untuk Bitcoin dominan sudah mulai naik lagi nih ya kan. Saat ini sudah menyentuh di level 50.000, kok 50.000, 50% teman-teman, sorry ya. Dan untuk value ya, Fear and Greed indeksnya teman-teman di sini udah turun dari level 40, saat ini berada di level 39, di mana di sini udah masuk dalam fase ketakutan. Jadi cenderung orang-orang ini untuk masuk ke sektor kripto ini udah mulai takut nih dengan keadaan yang seperti ini. Ingat ya, konteksnya seperti apa, dan di sini pun sebenarnya ada tabelnya juga, dimana ketika Bitcoin dominance ini mengalami lonjakan, sedangkan Bitcoin price-nya ini mengalami penurunan, kalian tahu apa yang terjadi di altcoin? Dump, ya bener, akan terjadi yang namanya dump daripada altcoin teman-teman. Dan terbukti ya kan, udah sejak hari Senin atau hari apa ya itu ya, altcoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup signifikan. Hampir semua merata teman-teman, hampir merata ya. Dari Ethereum, Bitcoin ya kan, BNB teman-teman ya, XRP, Solana, terus Cardano, pokoknya hampir merata. Ini mengalami tren turun semua. Apakah semuanya scam ketika mengalami hal yang seperti ini? Enggak teman-teman, enggak scam ya, kecuali yang bisa menjadikan acuan scam mungkin kecuali seperti ini ya. Ketika altcoin semua mengalami kenaikan, tiba-tiba ada satu aset yang mengalami penurunan cukup signifikan dan langsung membentang tiang merah cukup dalam sampai ke rak bumi ya. Nah itu scam rug pull gitu teman-teman ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang dimana ini langsung disampaikan oleh salah satu pengembang atau salah satu developer daripada aset ya, yaitu Bitgetprice teman-teman. Disampaikan lah ya oleh developernya nih tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan komunitas Bitgetprice, yang dimana mempertanyakan kenapa harga price ini bukannya memiliki kinerja yang bagus, tapi kenapa malah memiliki kinerja harga yang buruk dan selalu turun. Nah, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh pengembang atau developer daripada Bitgetprice. Oke, kita langsung menuju ke TKP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, di sini ini langsung dari pengembang daripada Bitgetprice ya. Ini yang berkata adalah developernya, yaitu Gersanam ya. Komunitas Brace yang terhormat ya, kami berharap pesan ini sampai kepada Anda dengan baik. Kami memahami kekhawatiran Anda mengenai penurunan harga token kami, Price. Oke. Selama setahun terakhir kami telah mengamati penurunan aktif dalam nilainya. Kami ingin mengatasi penyebab utama di balik tren ini. Oke ya, jadi ada beberapa faktor nih sebenarnya yang menyebabkan harga Price ini cenderung mengalami penurunan. Nah, pertama, pasar kripto secara keseluruhan sedang mengalami tren bearish yang tentunya berdampak pada harga price juga. Yes, saya setuju dengan statement pertama, yaitu tentang keadaan market ya, yang dimana memang nggak baik-baik saja, semua aset mengalami penurunan. Itu poin pertama. Oke, masuk akal. Oke. Yang kedua yaitu selain itu, gugatan SEC baru-baru ini terhadap Binance telah menyebabkan penurunan harga BNB yang pada gilirannya berdampak pada token kami. Ya, ini juga masuk akal, yang dimana kan Brace ini berada di jaringan Binance Smart Chain, yang dimana ketika token induknya mengalami penurunan biasanya juga akan berdampak terhadap aset daripada anak-anaknya. Tapi ya akan ada fase di mana dia bisa melawan hal tersebut ya. Nah,
Poin berikutnya, faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah karena tekanan jual ikan paus. Jadi orang-orang ini membeli price ketika kapitalisasi pasar di bawah 1 juta US dollar dan telah melepas kepemilikan mereka sehingga selanjutnya mempengaruhi harga. Ya tentunya kalau bermain cryptocurrency kan intinya nyari cuan ya. Jadi orang-orang yang dulu masuk di awal ya, yang dulu waktu masih berada di DEX teman-teman ya, itu kan market capnya memang masih kecil teman-teman, masih kecil banget ya kan. Kemungkinan besar orang-orang yang beli di awal yang ngejual teman-teman. Contohnya nih, kita kasih contohnya, saya dulu beli price itu waktu masih berada di PancakeSwap teman-teman. Saya beli di situ di Trust Wallet, cuman yang disayangkan dulu belinya nggak banyak gitu ya kan, dulu belinya nggak banyak. Hanya sekitar berapa ya, 70 sampai 80 dolar aja waktu itu, nggak banyak teman-teman, dan itu udah dapet Coinbase cukup lumayan buat gila banyak juga ya waktu itu. Nah, terakhir yaitu penggunaan bot pertukaran telah menyebabkan penjualan otomatis token price setiap kali harga Bitcoin turun sehingga menambah tekanan pada nilai token kami. Oke ya. Jadi sebenarnya ya, bot pertukaran yang dimaksud di mana ya kan. Nah, sebenarnya gini teman-teman, yang ada pengaruhnya juga adalah dari segi kontrak sell juga ya, ini juga berpengaruh terhadap harga juga. Karena apa? Kontrak sell tersebut ketika harga mau naik ya kan, udah mau mulai ada pergerakan naik nih ya, tiba-tiba langsung kontrak sell keluar, ngejual, turun kembali ya kan. Terus naik lagi, kontrak sell keluar, turun kembali, kayak gitu teman-teman. Maka dari itu sebenarnya untuk price ini ya, sangat-sangat bagus kalau menurut saya pribadi. Yang menjadi permasalahan ya cuma di situ saja. Mungkin salah satu menjadi permasalahan daripada paus, daripada cukong enggan untuk masuk ya, salah satunya karena memang ada mekanisme kontrak sell tersebut. Tapi ya mau gimana lagi ya, developer menghasilkan uang dari kontrak sell untuk ngembangin proyeknya. Ya selama tujuannya hanya untuk ngembangin proyeknya masih oke lah ya. Yang penting nggak dibawa lari gitu, oke. Cuman ya memang untuk terkendala harga price akan cenderung lama naiknya gitu teman-teman. Selama kontrak sell masih ada, bisa naik, masih bisa buat naik lagi ke atas bisa, tapi ya secara pelan-pelan gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini namun kami ingin meyakinkan Anda bahwa kami secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan menstabilkan harga BRICE saat ini. Kami mengumpulkan token BRICE untuk pembakaran di masa depan yang akan mengurangi pasokan yang beredar dan berpotensi meningkatkan nilai setiap tokennya. Oke, ini cukup menarik teman-teman kalau kita berbicara tentang pembakaran ya. Jadi mekanisme pembakaran sebenarnya ini adalah momentum yang pas, momentum yang baik untuk tim daripada BRICE untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar. Ini salah satu momentum yang pas teman-teman, nggak boleh disia-siakan oleh tim BRICE ya. Kenapa? Harganya cenderung turun parah untuk BRICE, cenderung turun parah ya. Dia sudah menyentuh di level titik terakhir pertahanan kalau dari max globalnya. Kalau dari DEX mungkin masih jauh ya, tapi kalau dari max sudah menyentuh di titik pertahanan terakhir yang dimana ini udah harga-harga sangat murah ya kan. Udah harga-harga sangat murah, harusnya developer memanfaatkan hal seperti ini untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar. Ingat kata-kata developer dulu ya. Semakin harganya turun, maka pembelian yang kami lakukan akan semakin banyak juga ya, yang didapatkan dengan nilai uang yang sama. Semisal tim BRICE ini beli harga BRICE itu di kepala 1,8 ya, 18 ya, dengan nilai 100 dolar dibelikan di harga 18, tapi ketika harganya turun di area 12 dengan nilai pembelian yang sama, pasti akan ada perbedaan nilai aset atau nilai tokennya. Yang semisal contohnya kalau beli di 18 dapat 100 price, kalau beli di 12 dapat 130, 150. Nah, notabene seperti itu, oke. Selain itu kami dengan tekun mengerjakan strategi untuk meningkatkan permintaan token kami. Kami mempunyai rencana jangka panjang dan jangka pendek, dan rencana jangka pendek sudah berjalan. Kami mengantisipasi dampak dari strategi ini akan terlihat dalam waktu dekat. Semoga saja ya ada kejutan dalam waktu dekat. Nah,
Penting untuk dicatat bahwa harga token kami selalu sangat fluktuatif ketika momentum ini terbangun. Kita telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam lainnya, ya kan? Kami dengan hormat meminta kesabaran dan kepercayaan Anda pada kemampuan kami untuk menghadapi tantangan ini. Kami jamin ya bahwa tim Bryce berdedikasi untuk mensukseskan dan pertumbuhan Bryce. Kami menghargai dukungan berkelanjutan Anda dan mendorong Anda untuk terus mengetahui perkembangan kami. Bersama-sama kita akan mengatasi hambatan-hambatan ini dan mencapai pencapaian baru. Nah, ini adalah statement yang disampaikan oleh developer Bitget Bryce untuk komunitasnya, menjawab semua pertanyaan ya. Inilah yang kita bisa apa ya, bisa ambil kesimpulan saat ini adalah kita harus bersabar di sektor kripto, karena ya 2025 nanti yang akan menentukan kinerja harga ini gitu teman-teman, karena semua 2025 pasti akan mendekati ATH, bahkan membuat ATH kembali. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.